Informasi olahraga pemirsa, pemain timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 bertolak ke Jeddah, Arab Saudi. Ya, skuad Garuda akan lakoni 2 laga hidup mati melawan Arab Saudi dan Irak demi tentukan nasib lolos ke pesta sepak bola dunia. Para pemain timnas Indonesia berangkat ke Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis siang. Total ada 11 pemain yang berangkat dari Indonesia. 8 diantaranya merupakan pemain yang berlaga di Super League, termasuk kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan timnas Indonesia. Berangkat yang dari Super League, berangkat dari Jakarta, dan saya akan dampingi para pemain. Ada 11 pemain yang akan berangkat dari Jakarta. Nadeo juga dari hari ini nanti. Nadeo itu nanti pesawat jam 3. Tidak bersama-sama dikarenakan semalam baru kita beritahu kalau Nadeo diberangkatkan. Sementara itu, para pemain yang bermain di luar Indonesia juga langsung menuju Arab Saudi. Setibanya di sana, para pemain menjalani tes medis sebelum bergabung dengan tim untuk menjalani pemusatan latihan persiapan putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Selain dicoret dari timnas Indonesia senior, Marcelino Ferdinand juga tidak masuk dalam daftar timnas U23 yang menjalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan gelandang berusia 21 tahun tersebut dalam pemulihan cedera hamstring. Pamor Marcelino Ferdinand kian melambung saat mencetak 2 gol kemenangan timnas Indonesia atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tampil gemilang bersama timnas, pemain yang akrab disapa Lino tersebut menjelma sebagai elemen penting tim dan menjadi langganan skuad Garuda. Namun gelandang berusia 21 tahun tersebut justru tidak masuk dalam skuad timnas untuk tampil di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lino juga tak masuk daftar timnas U23 Indonesia yang menjalani pemusatan latihan jelang SEA Games 2025 Thailand. Pelatih Indra Safri telah memanggil 32 pemain U23 untuk TC di Jakarta mulai 2 Oktober hingga 14 Oktober mendatang. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkap Lino masih dibekap cedera hamstring. Lino kemarin saya ketemu sama dia di terapi, dia masih proses penyembuhan karena hamstring ketika kemarin terakhir lawan Lebanon ya. Kemarin saya tanya sama Lino gimana perkembangan? Masih terasa Pak, kalau dibuat nendang, syuting keras itu masih nyeri. Ya sudah. Musim ini Lino belum pernah tampil di level klub. Di penghujung bursa transfer musim lalu, Lino dipinjamkan Oxford United ke klub anggota Liga Slovakia AS Trenčín. Dari Tangerang, Banten, Nurman Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, PSSI mengeluarkan imbauan keras bagi para supporter timnas Indonesia untuk berhati-hati dalam membeli tiket laga ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu bahaya yang ditakuti PSSI yakni penumpukan di tribun supporter Indonesia. PSSI mengeluarkan imbauan keras bagi para supporter timnas Indonesia untuk berhati-hati dalam membeli tiket laga putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. PSSI menyebut supporter Indonesia hanya memperoleh kuota 8% dari kapasitas stadion atau sekitar 4.000 tiket. Karena kuota terbatas ini, PSSI meminta supporter Garuda agar tidak membeli tiket tribun supporter Arab Saudi. Sampai hari ini kita dapat jatah 8% dari jatah kursi yang ada di stadion. Itu 8% dari itu adalah sekitar, karena kalau full dia 50.000. Jadi totalnya sekitar 4.000. Nah, tolong kepada masyarakat Indonesia yang beli tiket di sana, tolong hati-hati beli tiket yang kalau itu adalah haknya teman-teman dari supporter Arab Saudi.
Salah satu bahaya yang ditakuti PSSI adalah penumpukan di tribun supporter Indonesia. Bila supporter membeli tiket di luar alokasi mereka, pihak keamanan dapat memindahkan mereka ke area supporter Indonesia secara mendadak. Pemirsa, menjelang perhelatan MotoGP Indonesia, para pembalap mengunjungi sekolah yang berada di lingkar sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Para rider menyapa dan memberikan motivasi kepada para pelajar untuk mengejar dan mewujudkan mimpi, termasuk menjadi atlet berprestasi di level dunia. Sebelum berlomba di MotoGP Mandalika 2025, para pebalap mengunjungi sekolah di lingkar sirkuit Desa Kuta, Kecamatan Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Salah satunya Pondok Pesantren Nurul Ijtihad Al-Ma'arif. Sejumlah rider yang meninjau lokasi diantaranya pebalap Moto2 dari Honda Tim Asia Mario Aji, pebalap tim Lucky Moly Dynavolt Manuel Gonzalez, serta pebalap Moto2 dari tim Red Bull KTM Colin Feyor. Mereka menyapa para pelajar yang menyambut antusias kedatangan sang idola. Dalam pertemuan tersebut, para rider memberikan motivasi agar para pelajar berusaha keras mengejar dan mewujudkan mimpi, termasuk menjadi atlet berprestasi di level dunia. Bersungguh-sungguh sejak di usia dini, dan jika semuanya dilakukan bersungguh-sungguh mungkin akan bisa menjadi pelajar atau orang yang penting bagi masyarakat nantinya. Jadi pesan Mario hanya itu dan restu orang tua. MotoGP Mandalika 2025 diawali dengan sesi latihan bebas pada Jumat. Pemirsa, kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias para penggemar MotoGP. Pembalap Ducati berpaspor Spanyol tersebut mengungkapkan kegembiraannya bisa datang dan kembali berlaga di sirkuit Mandalika. Kedatangan Marc Marquez di Lombok, Nusa Tenggara Barat disambut antusias ratusan MotoGP mania. Fans pun menjadikan momen langka tersebut untuk meluapkan euforia seraya menyapa pebalap Ducati tersebut. Selain membawa banner dukungan untuk sang idola, para penggemar berusaha agar dapat berfoto. Apalagi juara dunia MotoGP tersebut tampil dengan sapuk atau ikat kepala khas suku Sasak. Dengan senyum ramah, rider asal Spanyol tersebut mengungkapkan kebahagiaannya bakal kembali berlaga ke sirkuit Mandalika. Very happy to be back in Indonesia, Mandalika. Sementara itu, ribuan warga memadati ruas Jalan Pejanggik hingga Udayana dalam rangkaian pawai para rider. Hujan yang mengguyur tak meluruhkan antusiasme warga yang mengeluh-elukan jagoan mereka, mulai dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Raul Fernandez, hingga Franco Morbidelli. Banyak di antara warga yang datang bersama keluarga dan kerabat, lengkap dengan mengenakan atribut pebalap kesayangan mereka. Pak, siapa yang didukung nanti nih Pak? Ya? Siapa yang didukung nanti di MotoGP? Oke. Harapannya untuk Peko gimana Pak? Ya, semoga dengan GP24 yang kembali dipakai kemarin bisa lebih kompetitif lagi. Balap MotoGP di sirkuit Mandalika digelar pada 3 hingga 5 Oktober mendatang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan iNews melaporkan.